Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kasus kepailitan telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, diantaranya PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Adam Sky Connection Airline, hingga PT Metro Batavia yang merupakan perusahaan penerbangan maskapai udara Batavia Air. Batavia Air dinyatakan pailit sejak tanggal 30 Januari 2013. Batavia Air dinyatakan pailit sejak tanggal 30 Januari 2013 atas surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 77. Batavia Air berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Januari 2013. Kepailitan ini disebabkan oleh permohonan pengajuan pailit Batavia Air oleh salah satu krediturnya yaitu ILFC lantaran utang Batavia Air terhadap ILFC yang telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2012. Permohonan pailit itu diajukan oleh ILFC kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2012. Selain dari ILFC, Batavia Air juga memiliki utang dari Sierra Leasing Limited. Utang Batavia Air kepada SLL adalah sebesar 4,94 juta US dollar. Proses kepailitan ini menyebabkan berbagai masalah mulai dari jumlah pesawat Batavia Air yang semakin berkurang hingga tidak beroperasi sama sekali. Dan bahkan kepailitan ini memberikan dampak negatif kepada konsumen Batavia Air di mana mereka yang telah membeli tiket di saat Batavia Air sedang mengalami proses putusan kepailitan tidak mendapatkan refund atau pengembalian uang atas tiket yang telah mereka beli. Proses pailit Batavia Air ini dilaksanakan atas suatu dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses pailit dimulai dari permohonan pailit yang diajukan oleh ILFC. Permohonan ini telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Karena itulah, permohonan ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu, proses pembuktian ini juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sesuai dengan Pasal 164 HIR. Bukti tersebut yaitu berupa pengakuan yang dilontarkan oleh Batavia Air atas utang-utang yang dimilikinya. Tak ada kemampuan Batavia Air dalam membayar utangnya disebabkan oleh force majeure, yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh. Hal ini menjadi penyebab tersendatnya pembayaran, karena pesawat yang disewa tersebut diperuntukkan untuk melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah. Akan tetapi, dalil force majeure ini tidak dapat dibuktikan dan disetujui karena tidak tercantum dalam perjanjian utangnya dengan ILFC. Perjanjian ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan utang piutang kedua belah pihak tersebut. Namun, nyatanya Batavia Air tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Untuk itu, majelis hanya mempertimbangkan apa saja yang dapat dibuktikan. Kepailitan Batavia Air juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 77/pailit/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2013. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka secara hukum PT Metro Batavia yang merupakan perusahaan maskapai penerbangan Batavia Air dipailitkan dan mulai berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Januari 2013 pukul 00 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat 2. Penyelesaian pailit Batavia Air telah diputuskan untuk diurus oleh 4 kurator. Beberapa aktivitas yang sudah terjadwal antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 15 Februari 2013, rapat kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi. Pada tanggal 18 Februari 2013, mengundang kreditur non-tiket dan agen untuk mengajukan tagihan kreditur dan pajak di kantor kurator. Pada tanggal 18 Februari sampai 1 Maret 2013, penumpang Batavia Air bisa mendaftarkan diri sebagai kreditur Batavia Air. Pada tanggal 14 Maret 2013, verifikasi dan pencocokan piutang di kantor kurator. Namun,
Namun, untuk para pemegang tiket calon penumpang, salah satu kurator Batavia Air sudah menyatakan bahwa penggantian tiket calon penumpang dapat dilakukan dengan syarat ada investor baru. Jadi sepertinya sudah pupus harapan bagi pemegang tiket untuk bisa mendapatkan uangnya kembali. Akibat putusan pilot Batavia, beberapa asosiasi travel agent sudah mencatatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Asosiasi Travel Agen Indonesia, Jakarta, dengan anggota sekitar 1.500 agen, memperkirakan dana deposit yang hilang mencapai 20 miliar rupiah. Sementara itu, Astindo Sulawesi Tengah mencatat kerugian uang deposit mencapai 50 juta rupiah. Kepailitan bisa saja menimpa setiap pihak atas kelalaiannya dalam mengoperasikan dana pinjaman dari krediturnya. Kepailitan menyebabkan berbagai masalah dan kerugian. Kerugian utama dirasakan oleh debitur karena aset-aset yang dimilikinya akan dinyatakan insolvensi dan pada akhirnya akan dieksekusi oleh bank. Kerugian juga dialami oleh kreditur di mana bisa saja piutang-piutangnya tidak tertagih secara penuh. Lalu kepailitan terkadang juga merugikan pihak konsumen dari debitur seperti yang dialami oleh calon penumpang